Warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Berjumpa kembali bersama saya Mariana Safitri di mata kuliah Audit Sistem Informasi. Kali ini kita masuk ke pertemuan 2, yaitu Resiko Manajemen Sumber Data dan Tata Kelola IT. Dalam pertemuan 2 ini saya akan bagi ke dalam 2 video ya. Yang pertama kita bahas tentang resiko. Teman-teman harus tahu dulu sebelumnya apa yang dimaksud dengan resiko, ya. Resiko adalah suatu chance perusahaan dapat memperkecil resiko dengan melakukan antisipasi berupa kontrol, namun tidak mungkin dapat sepenuhnya menghindari adanya exposure, bahkan dengan struktur pengendalian maksimal sekalipun, ya. Jadi tetap dalam sebuah perusahaan ada yang namanya resiko, ya. Kemudian jenis-jenis resiko menurut Gondodioto Sanyoto ini ada beberapa. Yang pertama ada resiko bisnis, yaitu resiko yang dapat disebabkan oleh faktor-faktor intern maupun ekstern yang berakibat kemungkinan tidak tercapainya sebuah tujuan organisasi. Ya. Di sini untuk resiko bisnis ada 2 poin. Yang pertama ada resiko ekstern, yaitu sebagai contoh perubahan kondisi perekonomian, ya, bisa jadi tingkat kurs yang berubah mendadak, kemudian munculnya pesaing baru yang potensi bersaingnya lebih tinggi, ya, itu faktor ekstern. Kemudian ada juga faktor intern. Apa yang menjadi faktor intern atau risiko internal? Misalnya adalah permasalahan kepegawaian, kemudian resiko-resiko yang berkaitan dengan peralatan atau mesin, bisa juga akibat keputusan yang tidak tepat atau kecurangan manajemen, ya. Jadi di risiko bisnis ini ada 2, ada risiko eksternal, ada risiko internal. Selanjutnya jenis risiko yang kedua ada risiko bawaan. Risiko bawaan ini potensi kesalahan atau penyalahgunaan yang melekat pada suatu kegiatan jika tidak ada pengendalian internal, ya. Sebagai contoh, misalkan di kegiatan kampus, kalau saja tidak ada absensi atau daftar kehadiran kuliah, mungkin banyak mahasiswa yang cenderung tidak disiplin hadirnya, ya. Nah, itu sebagai contoh untuk risiko bawaan. Kemudian selanjutnya ada risiko pengendalian atau control risk. Dalam suatu organisasi yang baik, seharusnya sudah ada nih yang namanya risk assessment dan dirancang pengendalian internal secara optimal terhadap setiap potensi risiko. Risiko pengendalian yaitu masih adanya risiko meskipun sudah ada pengendalian. Atau bisa juga control risk ini merupakan risiko kesalahan yang tidak terdeteksi oleh kontrol internal itu sendiri selama proses audit berlangsung. Selanjutnya ada risiko deteksi, yaitu risiko yang terjadi karena prosedur audit yang dilakukan mungkin tidak dapat mendeteksi adanya error yang cukup materialitas, ya, atau adanya kemungkinan fraud, curangan, ya. Kemudian risiko deteksi mungkin dapat terjadi karena auditor ternyata dalam prosedur auditnya tidak dapat mendeteksi terjadinya exciting control failures, ya, ataupun pengendalian internal yang ternyata tidak berjalan dengan baik, ya, itu risiko deteksi. Selanjutnya ada risiko audit. Risiko audit merupakan kombinasi, ya, dari risiko bawaan, kemudian risiko pengendalian dan risiko deteksi, ya. Di mana untuk risiko audit adalah risiko bahwa hasil pemeriksaan auditornya ternyata belum dapat mencerminkan keadaan yang sesungguhnya. Ya, itu ada 5 jenis risiko. Selanjutnya ada juga jenis risiko menurut Jones dan Rama, ini ada 4. Ada execution risk, ada information risk, ada asset protection risk, dan ada performance risk, ya. Untuk execution risk, ini risiko yang berkaitan dengan tidak tercapainya sesuatu yang harusnya dilaksanakan. Sedangkan untuk risiko informasi atau information risk, yaitu
risiko yang berkaitan dengan kemungkinan kesalahan atau penyalahgunaan data informasi. Biasanya risiko ini terjadi saat mencatat atau mengentry data serta updating risk, ya. Selanjutnya ada asset protection risk, yaitu yang berkaitan dengan safeguarding aset. Nah, contohnya di sini adalah kerusakan, hilang, atau aset tidak digunakan seperti yang seharusnya. Atau juga resiko yang dapat timbul terhadap aset perusahaan akibat keputusan yang salah. Yang keempat, untuk performance risk, risiko kinerja ini adalah risiko berkaitan dengan kinerja pegawai, ya, atau kinerja perusahaan yang tidak dapat dilaksanakan sesuai dengan tujuan ataupun standar yang telah ditetapkan, ya. Pada hakikatnya bertanggung jawab dan mempertanggungjawabkan pengelolaan perusahaan kepada para stakeholder, dan stakeholder merupakan para pengurus perusahaan, di mana dalam perundang-undangan perusahaan terbatas di Indonesia, para anggota dewan direksi dan anggota dewan komisaris, ya. Selanjutnya, selain 4 jenis resiko ini ada yang namanya IT security risk, ya, yaitu berkaitan dengan data integrity dan akses, ya. Sedangkan untuk continuity risk ini berkaitan dengan ketersediaan ataupun stabilitas, kemudian backup site, backup file, serta recovery pada sistem berbasis IT, ya. Selanjutnya, perencanaan sistem, ya. Di sini untuk perencanaan sistem, rancangan sistem adalah penentuan proses dan data diperlukan oleh sistem baru. Jika sistem berbasis komputer, rancangannya dapat menyertakan spesifikasi jenis peralatan yang digunakan, ya. Kemudian, dalam perencanaan sistem terdiri dari kegiatan-kegiatan desain untuk menghasilkan spesifikasi sistem yang dapat memenuhi kebutuhan fungsional yang dikembangkan ke dalam proses analisis sistem. Dengan demikian, untuk perancangan sistem merupakan proses-proses atau aktivitas-aktivitas untuk menentukan atau menghasilkan spesifikasi sistem yang diperlukan oleh sistem baru yang memenuhi kebutuhan fungsional dengan tujuan untuk memberikan gambaran secara umum oleh pemakai pada sistem yang baru nanti. Dalam perancangan sistem terdapat 3 aktivitas, ya. Yang pertama adalah desain user interface, yaitu merancang layar, formulir ataupun dialog. Kemudian ada juga desain data, ini menentukan entity ataupun objek, kemudian atributnya, kemudian relationship-nya, kaidah integritas, dan lain-lain. Sedangkan terakhir, ini desain proses, yaitu membuat program dan prosedur seperti user service, kemudian application service, dan data service. Ya, ini yang masuk dalam perancangan sistem. Selanjutnya, interaksi manusia dan komputer, IMK, ya. Dalam merancang suatu sistem, tentu harus memperhatikan atau diperlukan hal yang sangat penting, ya, antara interaksi user ataupun pengguna dengan sistem, ya. Untuk interaksi haruslah user friendly, ya, artinya mudah digunakan oleh pengguna yang awam sekalipun, ya. Di sini ada 8 aturan dalam merancang suatu sistem interaksi manusia dengan komputer yang baik. Yang pertama ada konsisten dalam warna, tampilan, jenis huruf, perintah ataupun menu. Ya, jadi harus konsisten antara warna, tampilan maupun jenis huruf dan menunya. Ya, kalau warnanya didasari misalkan warna black white, ya semuanya berarti harus menyesuaikan, ya, black white. Jangan menjadi warna yang kontras misalkan untuk tampilan. Selanjutnya memungkinkan frequent user menggunakan shortcut, ya. Di sini penggunaan shortcut
ya untuk memudahkan pemakai saat berinteraksi dengan komputer sehingga perintah dan fasilitas yang tersedia lebih mudah dimengerti dan lebih cepat diakses ya. Biasanya kita lebih nyaman dengan adanya shortcut ya. Misalkan kita mau menambahkan data, kita tinggal klik misalkan ALT T karena tambah depannya misalkan seperti itu ya. Untuk penggunaan shortcut. Selanjutnya memberikan umpan balik yang informatif ya. Jadi umpan baliknya harus informatif. Misalkan datanya sudah tersimpan, maka di situ nanti muncul setelah klik simpan muncul statement data Anda telah tersimpan misalkan, atau ada kesalahan dalam menginput data, misalkan harusnya huruf semua, tapi Anda inputnya ada karakter huruf misalkan. Itu akan ada tampilan atau ada informasi data yang ditampilkan harus berupa angka seperti itu. Selanjutnya merancang dialog yang baik ya. Dialog ini bisa berupa tadi ada message box seperti itu ya. Ada pernyataan-pernyataan setelah adanya kita klik tombol simpan muncul data telah tersimpan misalkan, atau ada kesalahan tadi atau mau dihapus muncul pertanyaan dulu apakah data yakin akan dihapus seperti itu. Selanjutnya memberikan pencegahan dan penanganan kesalahan yang sederhana. Selanjutnya memungkinkan pembalikan aksi yang mudah. Kemudian juga mendukung pusat kendali internal. Selanjutnya mengurangi beban ingatan jangka pendek. Selanjutnya manajemen data. Nah, ada 4 tujuan dalam manajemen data ya. Yang pertama di sini shareability ya. Jadi dalam mengevaluasi manajemen data, seorang auditor harus tetap memperhatikan dari 4 tujuan dalam manajemen data ya. Yang pertama shareability, di mana setiap orang diizinkan untuk mengakses dan menggunakan data yang sama ya. Kemudian ada lagi availability, setiap orang harus dapat mengakses dan menggunakan data kapanpun dan dimanapun dalam format perusahaan yang diinginkan ya. Selanjutnya ada juga evolvability ya. Ini data dan definisi data harus dapat dimodifikasi sesuai kebutuhan pengguna ya. Jadi boleh ada perubahan seperti itu. Kemudian integrity, data harus otentik, akurat serta lengkap. Ya, ini yang termasuk dalam 4 tujuan dari manajemen data. Selanjutnya ada System Development Life Cycle Approach atau SDLC Approach. Ya. Merupakan metode pengembangan sistem aplikasi yang terdiri dari beberapa tahap, di mana setiap tahap mempunyai jenis kegiatan tertentu. Yang pertama ada feasibility study. Ya. Ini kriteria cost benefit untuk menghasilkan aplikasi ya kaitannya. Selanjutnya ada information analysis, menentukan keperluan user atau kebutuhan user. Misalkan user di sini bisa pengguna, bisa adminnya ya. Jadi kalau admin dengan user pengguna biasa itu tentunya berbeda hak aksesnya ya. Menunya juga yang tersedia berbeda antara admin dengan user biasa. Selanjutnya ada sistem desain. Di sini mendesain user interface, kemudian file yang digunakan dan fungsi proses informasi yang diperlukan oleh sistem. User interface biasanya berupa form misalkan, ya itu user interface. Kemudian ada juga di sini program development, ya. Kemudian desain coding, compiling, testing, dan dokumentasi program. Selanjutnya ada prosedur dan from development.
Desain dan dokumentasi prosedur sistem dan formulir yang digunakan user pada sistem. Ada juga di sini acceptance test. Testing terakhir terhadap sistem dan persetujuan formal serta penerimaan oleh manajemen dan user. Selanjutnya ada conversion, ya. Di sini konversi ataupun perubahan dari sistem lama ke sistem baru. Selanjutnya yang terakhir ada operation and maintenance. Nah, di sini penambahan sistem selama implementasi dan modifikasi serta maintenance bila diketahui ada masalah. Ini yang namanya SDLC approach. Ya. Selanjutnya ada sistem pengolahan data. Dalam pengolahan data ini kegiatan dengan menggunakan peralatan ataupun hanya dengan tangan saja, di mana tujuan dalam pengolahan data yaitu untuk mengolah data menjadi sebuah informasi. Kemudian tahapan dalam pengolahan data itu ada beberapa. Yang pertama ada pengisian data, yang kedua ada pemeriksaan data, selanjutnya ada pengelompokan data, penyusunan data, penjumlahan, perhitungan, penyimpanan data, kemudian pengambilan kembali. Baik, untuk video pembelajaran pertemuan 2 part 1 sampai sini dulu. Berikutnya kita masuk ke next video. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.